Halo teman-teman semuanya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Adila Dida Ramadia. Selamat siang, Dok. Apa kabarnya, Dok? Halo, selamat siang, Adil dan Gwen. Baik, alhamdulillah baik. Oke, sebelum masuk ke bincang-bincang kita pada hari ini, boleh dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari apa, tahunnya kapan berapa, dan boleh diceritakan isi kepada saya. Oke, halo semuanya, nama aku Adila. Nama lengkapnya sih Adila Dida Ramadia. Aku alumni FK4, masuknya tahun 2011 berarti, lulusnya 2016. Saat ini sih kesibukannya aku utamanya adalah wirausaha saat ini. Gitu, mungkin beda dikit ya di situ ya. Iya, benar, Dok. Mungkin salam kenal juga, Dok. Terima kasih sebelumnya atas perkenalannya. Jadi, karena kita sudah siap semua ya, teman-teman, kita bisa langsung memulai sesi webinar kami. Pertama-tama, kita ngomongin soal pilihan profesi. Jujur, kita penasaran juga karena profesi atau jalur perjalanan dokter dibilang agak nggak biasa gitu. Boleh dokter ceritakan kenapa alasan dokter memilih kuliah? Oke, jadi awalnya sih gini, aku lulus tahun 2016 nih. Habis itu, habis lulus, seperti jalan dokter pada umumnya ya, habis itu internship, terus aku juga sempat jadi dokter di klinik, di rumah sakit, sempat ke Pulau Bangka, balik lagi ke sini, terakhir aku kerja di sebuah rumah sakit di Batam. Nah, tapi habis itu di tahun 2020, aku saat itu hamil nih. Waktu hamil itu saat itu juga COVID ya, COVID lagi merajalelanya. Waktu itu aku lagi jadi dokter IGD sama dokter ruangan, jadi terpapar banget lah dengan COVID ini gitu. Jadi saat itu keluarga, ya udah istirahat sebentar, nanti kalau udah melahirkan baru nanti jadi praktek lagi gitu, jadi dokter lagi. Nah, aku akhirnya keluar aja lah, maksudnya cuti nih beberapa saat. Nah, sambil menunggu melahirkan. Nah, tapi saat menunggu itu kok bosen ya kalau diem doang, biasanya kita praktek jaga apa juga kita diem doang. Akhirnya itulah ide perusahaan. Waktu itu aku dimulai dari kuliner, terus selanjutnya baru masuk ke usaha yang berhubungan, masih berhubungan sih dengan kedokteran ini, yaitu bikin baju scrub medis gitu. Baik, menarik banget ya, Dok. Nah, Dok, tapi kan aku juga kepo banget nih, Dok. Karena kita dokter, pasti awalnya itu memulai karir itu dari jadi tenaga medis dulu kan ya, Dok. Nah, tapi dokter sekarang jadi seorang dokter wirausaha. Nah, itu dokter belajar dari mana sih, Dok, awalnya, Dok? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, kalau belajar dari mananya mungkin awal-awal sih nggak belajar ya, mungkin kita awal-awal nekat aja ya gitu. Kita lihat waktu itu kebetulan saat COVID itu juga kan ada shifting besar nih di dunia medis. Tadinya para dokter, perawat, kalau kerja itu pakai baju kayak kita sekarang ya, kemeja sama celana. Terus tiba-tiba waktu itu jeda COVID semua harus pakai seragam medis gitu. Jadi saat itu aku melihat ada kesempatan nih, bisa nih gue masuk nih di sini gitu. Karena saat itu temen-temen juga tiba-tiba butuh seragam medis, terus jadi tadinya kan kita seragam medis maunya yang biasa aja lah ya, ya udah. Tapi gara-gara dipakai setiap hari, pingin yang agak lucu ini, pingin yang warna ini nih, pingin apa nih. Nah, disitulah aku melihat ada opportunity. Jadi saat itu aku nekat mencoba masuk. Walaupun memang setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya aku ngambil major yang memang khusus buat bisnis untuk mengembangkan bisnis itu. Kalau mungkin boleh aku lanjutkan pertanyaan sedikit, Dok. Kira-kira dokter ini waktu itu mengambil major di mana, Dok? Terakhir itu aku ngambil majornya adalah Master of Business Administration di Babson College di daerah Massachusetts. Oh, berarti di US. Oh, menarik banget, Dok. Oke, berarti dokter sudah menempuh pendidikan bisnis dulu ya? Iya. Nah, terus juga melihat ada peluang buat scrub, jadi Betul. scrub. Kalau boleh tahu, pasti di dalam proses itu ada tantangan ya, Dok ya? Boleh diceritakan misalnya tantangan terbesar apa dalam dari proses mulai Oke, mungkin tantangan apa sih kebagi jadi dua ya. Satu, tantangan berubah nih dari dokter menjadi wirausaha, itu ada tantangan sendiri. Satu lagi tantangan aspek ini sendiri. Nah, kalau tantangan berubah dari dokter ke wirausaha, tentu tantangan dari keluarga ya. Itu kebetulan orang tua dokter, keluarga banyak yang dokter, jadi itu adalah sebuah jalur yang tidak biasa, dan pasti ada orang tua berharap
tetap ayo habis ini ke dokter lagi, spesialis apa, mungkin itu yang masih aku struggle sampai sekarang gitu. Tapi kalau tantangan wirausahanya dari awal pasti kita backgroundnya medis, gak pernah bisnis sama sekali, keuangan, promosi apapun itu di situ agak susah sih saat itu, karena dalam dunia usaha juga awal-awal kita pasti single fighter ya, nggak ada teman, nggak ada apa, mulai sendiri, teman-teman sisanya dokter semua, nggak ada yang bisa dikonsulin tentang usaha, itu mungkin struggle di situ. Tapi itu tadi lama-kelamaan kalau kita memang terus belajar, berkembang, akhirnya mulailah dapat teman di bidang usaha, mulailah dapat kenalan-kenalan yang membuat koneksi-koneksi itu. Jadi akhirnya baru bisa apa ya, dijawab satu-satu baru seiring berjalan lah. Seru banget ya dok perjalanan dokter. Nah dok, tapi aku juga masih penasaran, mungkin masih terkait dengan hal yang tadi. Nah, bagaimana perjalanan dokter itu dalam mengembangkan usaha yang dokter miliki sekarang dari awal hingga sampai sebesar sekarang ini dok? Memang pasti butuh waktu tadi ya. Mungkin dari awal kalau namanya usaha awal itu kita hanya memulai dengan apa yang kita punya gitu. Jadi awalnya usaha aku mulai dari rumah tadinya, dan lokasi tadinya hanya memanfaatkan ruang tamu. Akhirnya kita lumayan berkembang agak besar, pindah ke garasi, dari garasi akhirnya kita pindah ke ruko, sampai sekarang kita udah punya kantor sendiri. Pasti ada perjalanannya kayak gitu. Terus dari yang beli juga, dari awal yang beli kita pasti kalau awal bisnis itu kan namanya maksa ke teman dan keluarga ya. Mungkin teman-teman yang kasihan ngeliat kita akhirnya beli, ya kita ayo beli lah, ayo beli. Awalnya kita mungkin kayak gitu. Jadi apa yang manfaatkan relasi yang ada di sekitar kita dulu, baru setelah itu aku berinovasi, nyoba kayu baru, nyoba model baru, akhirnya bisa diterima masyarakat yang lebih luas. Nah itu terus itu perkembangannya tadi juga untuk apa ya, yang satu aku kerja sendiri sama beberapa orang lain, alhamdulillah kita sekarang sudah puluhan lah orang yang membantu saran utamanya kalau kalian punya ide apapun yang penting mulai dulu aja gitu. Karena kalau dari pengalaman aku juga ingin bikin usaha sejak SMA, toh baru kesampaian akhirnya bikin itu waktu aku punya anak. Itu kan jaraknya sebenarnya lama banget, jadi orang itu sering banget ya punya ide bisnis, pasti kalian juga sering lah ya pengalaman punya ide bisnis, bikin apa konsep aja terus sampai bertahun-tahun lamanya gitu. Dan mungkin kalau usaha salah satunya itu jangan lupa eksekusi, harus segera dieksekusikan, nggak ideal dulu nggak apa-apa, cuma yang penting mulai dulu aja, kita akan belajar nanti seiring berjalannya waktu. Terus mungkin yang kedua, sebenarnya kesempatan opportunity di dunia kesehatan itu ada banyak banget gitu ya, ada banyak banget. Bahkan kok kayak negara-negara besar itu salah satu penyumbang GDP-nya adalah dari sektor kesehatan gitu. Jadi kita untuk dokter yang mau berwirausaha, kalau kita punya semua itu kesempatannya ada banget keluar dan bisa banget kita berpartisipasi. Gitu. Luas banget ya dok. Luas banget sebenarnya, kita nggak tahu itu luas banget gitu. Benar-benar. Nah, untuk teman-teman yang boleh tuh dicatat saran dan pesannya dari dokter tadi. Nah, untuk yang terakhir nih, sebelum menutup webinar, ada closing statement dari dokter buat kita para mahasiswa. Untuk para mahasiswa ya? Untuk teman-teman yang menonton juga Oh boleh iya, dok. untuk teman-teman yang menonton, untuk para mahasiswa mungkin gini deh, kita itu apa ya, jalan menuju kesuksesan itu ada banyak gitu. Jadi gak hanya satu jalur doang. Mungkin yang kita tahu jalur yang paling apa ya ideal buat seorang dokter itu kan kita habis lulus sekolah spesialis, terus nanti menjalani kehidupan seperti spesialis yang kita tahu mostly sukses gitu ya. Itu memang betul mostly kayak gitu, tapi jangan lupa ada opportunity lain di luar yang juga luas gitu. Jadi kalau kamu ada di jalur itu, ada di jalur atau punya ide yang tidak seperti orang kebanyakan dan kamu yakin itu bisa berhasil, go for it aja gitu. Jangan ragu lah, pasti ada jalannya menuju kesuksesan yang nanti ada di luar gitu. Terus mungkin yang kedua tadi di sektor kesehatan banyak banget opportunity-nya. Mungkin aku belajar dari jadi kan siapa ketemu banyak orang juga di Indonesia, banyak orang yang bikin aplikasi kesehatan, nggak ada yang dokter gitu. Menurut aku tuh sayang banget gitu, karena sebenarnya kalau sampai
plus gitu ya oleh kita, aku yakin outcome-nya akan bagus banget karena kan kita punya pengalaman klinis, tahu sebenarnya apa kebutuhan tim medis, apa sebenarnya kebutuhan pasien-pasien kita, tahu dan sebenarnya itu masih di mana, jadi sayang banget kalau setelah kita nggak bisa sana gitu menurut aku. Dan di luar itu tuh masih banyak banget lagi itu sih mungkin take aways yang ingin apa ya disampaikan kepada teman-teman. Menarik banget sih dok, apalagi terkait dengan yang tadi ya, bahwa di sektor-sektor yang usaha di luar di US itu ternyata masih dilihat oleh orang-orang yang non klinis walaupun mereka berkecimpung di dunia medis. Iya, bahkan itu beberapa juga itu di negara kita sendiri saat itu gitu. Itu bisa dicatat ya teman-teman, penting banget itu. Betul, tadi juga Benar, kata banget dokter itu. kalau ada keinginan go for it. Mulai dulu aja. Betul. Itu kata-kata yang dicatat, mulai dulu aja. Betul, harus gitu. Oke, baik dok, terima kasih banyak dokter sebelumnya atas closing statementnya. Mungkin nggak terasa juga ya, ternyata semua pertanyaan sudah dijawab dan sangat-sangat inspiratif dari dokter Adila sendiri. Nah, semua itu pasti akan memberikan banyak sekali wawasan baru bagi aku, gue, dan juga teman-teman yang menonton semuanya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih atas makin semangat waktunya untuk hadir dan Baik dok, kalau begitu saya Ando bersama gue sebagai moderator pada hari ini. Kami pamit undur diri sekaligus menutup sesi bincang inspirasi alumni kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya dok. Terima kasih. dan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita, tonton terus keseruan Bina di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.